Semangat pagi. Halo, selamat berjumpa kembali adik-adik terkasih. Kali ini bersama saya Ibu Imel, guru IPA kelas 7 dalam program belajar bersama Sahabat Spendu. Walaupun dari rumah saja, Ibu berharap semangat dan niat kita tidak luntur ya. Baik, pada semester ini kita mengawalinya dengan materi sistem organisasi kehidupan dengan kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Sementara itu 4.6 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Organisasi kehidupan sendiri terdiri atas yang pertama atom, yang kedua molekul, ketiga sel, 4 jaringan, 5 organ, 6 sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme. Khusus pada sistem organisasi kehidupan, kita akan mempelajarinya mulai dari sel sampai pada yang terakhir, yaitu organisme. Pada bab ini, kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. 3, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. 4, sistem organ dan organisme. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel sendiri berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel sendiri mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktural berbeda. Nah, kedua jenis sel ini adalah yang pertama, sel prokariotik, dan yang kedua adalah sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera lah, bakteri dan kangkang biru yang memiliki sel prokariotik. Sel prokariotik sendiri memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sementara sel eukariotik itu dia memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Nah, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan itu terdiri atas sel eukariotik. Contoh sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik ini strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena dia sendiri tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel sendiri memiliki peranan yang sangat penting. Nah, adik-adik,
kita tidak dapat mengamati sel hewan dan sel tumbuhan secara jelas hanya dengan mata telanjang. Kita membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Sebuah sel, jika dilihat di bawah mikroskop, maka terdiri dari bagian-bagian ini. 1. Dinding sel, 2. selaput plasma, 3. nukleus, 4. retikulum endoplasma, 5. ribosom, 6. sitoplasma, 7. badan Golgi, 8. mitokondria, 9. vakuola, dan 10 adalah kloroplas. Setiap sel tersusun atas yang pertama, membran sel yang berfungsi sebagai keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Yang kedua, protoplasma. Dia merupakan cairan sel atau plasma sel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Dia sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Sel-sel ini memiliki organ sel yang berada pada sitoplasma, yaitu yang pertama, mitokondria dengan fungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu menghasilkan energi. Yang kedua, retikulum endoplasma, dia berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. 3. ribosom, berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. 4. plastida, berfungsi untuk fotosintesis. 5. vakuola, pada sel tumbuhan dia berfungsi menyimpan cadangan makanan, sementara pada protozoa untuk mencerna makanan. Yang keenam, badan Golgi, berfungsi untuk alat sekresi protein. Dan yang terakhir, lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang rusak. Nah, yang berikut kita melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan dan tumbuhan terdapat perbedaan. Pada sel hewan, plastida dan dinding selnya tidak ada. Sementara yang ada hanyalah lisosom dan sentriol. Sementara pada sel tumbuhan yang ada adalah plastida dan dinding sel, sementara lisosom dan sentriolnya tidak ada. Nah, yang berikut kita masuk pada jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Apa itu jaringan? Nah, adik-adik sekalian, jaringan itu sendiri merupakan tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan sendiri merupakan kumpulan sel yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Di tingkat selanjutnya, sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk organ. Yang berikut, jaringan pada hewan dan manusia. Pada hewan dan manusia terdapat beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan epitel berfungsi melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar, menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Yang kedua, jaringan ikat sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jenis jaringan dan organ. 3. Jaringan otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. 4. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neutron. Dan yang berikut, jaringan pada tumbuhan. Nah, untuk pada tumbuhan ini, dia terdapat juga 4 jaringan, yaitu yang pertama jaringan epidermis
sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. 2 jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan. 3 pembuluh kayu atau silem mengangkut air dari akar ke daun. 4 jaringan penguat, dia memperkuat dan memperkokoh struktur tumbuhan. Nah, materi pada video kita kali ini kita khusus membahas 2 poin itu, yaitu sel dan juga yang kedua adalah jaringan. Setelah ini, Ibu akan kirimkan lembar kerja kalian yang harus kalian kerjakan dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk partisipasinya dan sukses untuk kita semua. Semangat pagi sahabat Spendu!